Oke, selamat pagi pemirsa. Boker Tov, Shalom Lam. Hari ini hari Senin di awal bulan Juni 2025. Hari ini Senin 2 Juni 2025 dan kita masih berada dalam suasana peringatan hari lahir Pancasila ke-80 ya. Jadi selamat memperingati hari lahir Pancasila yang jatuhnya kemarin tanggal 1 Juni 2025, yang itu jatuh di hari Ahad atau di hari Minggu ya. Dimana kalau di sini Ahad itu hari libur. padahal jujur ya, saya sekali lagi mengingatkan ya teman-teman ya. Hari Ahad itu sebenarnya dianggap sebagai first day of the week atau hari pertama dalam sepekan di Indonesia loh. Di Indonesia dan di sebagian besar negara-negara mayoritas Muslim, terutama di Arab ya. Tapi ada juga beberapa negara-negara yang bukan Islam yang juga menetapkan hari Sunday atau hari Ahad itu sebagai first day of the week atau hari pertama dalam sepekan. Contohnya Singapura, Nepal, bahkan US, Amerika Serikat dan UK, United Kingdom itu juga menetapkan Sunday sebagai hari pertama dalam sepekan gitu. First day of the week. Bukan Monday, bukan. Tapi Sunday, hari pertama Ahad gitu loh. Selain tentu saja Israel ya. Israel juga menetapkan Ahad, hari Sunday, hari Minggu juga sebagai hari pertama dalam sepekan gitu loh. Kalau kita kan taunya hari pertama tuh hari Senin gitu. Enggak. Kalau di Indonesia hari pertama sebenarnya hari Ahad, hari Minggu. Cuman sayangnya sama seperti US, UK, Singapura ya. Honestly juga Jepang menganggap jujur Jepang juga menganggap hari Ahad, hari Sunday. Habis saya kepleset ngomong Senin. Hari Ahad, hari Sunday itu juga sebagai hari pertama dalam sepekan. First day of the week. Ya, first day of the week ya. Tapi ya lagi-lagi sama seperti US, UK itu dijadikan hari libur. Dijadikan sebagai hari libur. Jadi sebenarnya urutannya kalau ini kan Sunday, hari Ahad, hari Senin, hari kedua tuh hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari ketujuh itu hari Sabtu, Saturday, atau hari Sabat, Syabat kalau di bahasa Ibrani gitu. Ya. Jadi sebenarnya hari ketujuh itu hari Sabtu. Di Indonesia ini juga sama. Di Indonesia, di Singapura, di Jepang, di Nepal, di US dan UK pun hari Sabtu itu juga dianggap sebagai hari ketujuh, bukan hari Minggu, bukan hari Ahad. Gitu. Ya tapi karena kita ketularan limbah budaya yang salah gitu ya. Ya jadinya Ahad atau hari Minggu ini jadinya hari libur, padahal mah enggak gitu loh. Kita belum sanggup seperti Israel yang punya pendirian bahwa hari Sabat atau hari Syabat atau hari Sabtu itu adalah hari libur buat mereka. Di sebagian negara-negara Arab juga di sebagian negara-negara Arab, sebagian besar ya terutama, itu Jumat dianggap sebagai hari libur. Karena kan itu hari ibadah. Hari rayanya bagi umat Islam itu kan hari Jumat. Bahkan sampai diabadikan jadi nama surah di Al-Quran, surah Al-Jumu'ah. Soalnya ada masjidnya di Madinah, Masjid Al-Jumu'ah. Bahkan secara eksplisit itu disebut, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Kuntum shodiqin apa yang kuntum mu'minin gitu. Itu kan jelas ayatnya tentang kewajiban menunaikan
sholat di hari Jumat bagi umat Islam kan, bagi orang yang beriman. Nggak cuma bagi orang Islam aja, bagi orang Islam dan orang beriman gitu. Jadi Jumat dianggap sebagai hari libur. Nah kalau di kita enggak, sayangnya kalau di kita enggak, Jumat tetap sebagai hari biasa gitu. Jumat dianggap sebagai hari biasa. Sayangnya sih gitu ya, karena kita salah ini. Karena kita ngikutin, karena ini ya, karena kita pengaruh juga dari UK dan Belanda. UK dan lebih tepatnya pengaruh UK ya. Kan kita sama dengan UK kan, menetapkan Sunday atau hari Ahad, hari Minggu itu kan sebagai hari pertama, tapi jadi hari libur karena pengaruh UK. Karena pengaruh UK, pengaruh United Kingdom gitu. Meskipun United Kingdom atau UK pengaruhnya hanya sebentar doang menjajah Indonesia, hanya sebentar saja, yaitu sekitaran 5 tahun ya. Tapi kan pengaruhnya kerasa sampai hari ini beberapa. Ya salah satunya ini gitu loh. Dimana yang harusnya Sunday, Ahad itu hari tidak libur, malah jadi libur gitu. Harusnya kita libur itu hari Jumat. Kalau mau tambah lagi Jumat, Sabtu gitu. Nah cuma kan kenapa Sunday atau hari Minggu itu jadi hari libur? Itu karena pengaruh dari ajaran Kristen. Pengaruh ajaran Kristen. Dan itu sebenarnya etimologi dari kata Sunday itu adalah hari matahari. Jadi Sunday artinya adalah hari penyembahan terhadap matahari. Itu ajaran pagan Yunani. Ajaran pagan Yunani yang diikuti oleh umat Kristen di seluruh dunia, baik Protestan maupun Katolik maupun Protestan, maaf terbalik. Ya, itu yang mempeloporinya adalah Paul. Atau orang bilang Rasul Paulus, atau Rasul Paulus, Apostolos Paulus, ya Paul the Apostle gitu, yang mengajarkan itu menyembah matahari, hari penyembahan terhadap matahari. Itu sebenarnya mereka pun juga salah, karena junjungan mereka ya, Jesus Christ itu juga tidak mengajarkan untuk mengkuduskan hari Ahad atau beribadah pada hari Ahad atau hari Minggu, Sunday gitu loh. Justru Yesus mengajarkan untuk mengkuduskan hari ketujuh, hari Sabat, Syabat kalau bahasa Ibraninya gitu. Harusnya mereka ibadahnya itu di hari Sabtu. Tapi ya ada sih yang kayak gitu. Itu biasanya dari golongan Advent. Adventis yang kayak gitu. Advent sama sebagian Mesianik, sebagian gitu. Tapi kan kenyataannya tetap mereka mengikut yang Sunday gitu. Makanya jadi saya bilang harusnya kemarin itu orang-orang pada masuk upacara peringatan hari lahir Pancasila. Cuma karena kemarin itu Sunday ya, hari lahir Pancasila ke-80, jatuhnya hari Ahad, fell on Sunday, ya jadinya orang anggapnya itu libur. Makanya dilempengin hari ini jadinya. Dilempengin jadinya hari ini. Pada upacaranya di sekolah-sekolah, di institusi-institusi, terutama institusi-institusi pemerintahan ya, hari ini dilempengin aja udah gitu, dilempengin aja hari ini gitu, dilempengin aja hari ini sekalian gitu ya, karena kita salah beraktivitas sebenarnya. Kalau kita ada negara mayoritas Islam ya, harusnya liburnya itu bukan hari Sunday tapi Friday. Harusnya bukan Ahad liburnya tapi Jumat.
Itu kan udah jelas banget. Udah jelas banget harusnya liburnya bukan Sunday, bukan hari Minggu, tapi hari Jumat. Kalau kita ini mayoritas Islam terbesar sedunia raya gitu loh. Tapi kan ternyata lagi-lagi it's just numbers. Hanya angka gitu loh. Kualitasnya gak ada sama sekali. Gak ada. Sama halnya kayak setiap tahun kita peringati hari lahir Pancasila. Tahun ini hari lahir Pancasila ke-80 ya. Ke-80. Tapi kalau kita refleksi dikit ya, hampir tiap hari Pancasila itu kita langgar. Hampir tiap hari Pancasila itu kita langgar. Sebagaimana yang saya sampaikan bukan kemarin ya. Bukan kemarin. Kemarin saya nggak ya kemarin pagi sih lebih tepatnya. Kemarin pagi. Ya, sebagaimana saya sampaikan kemarin pagi di Sunday with James Cohen Smith Windsor. Ya. Kita hanya bisa melafazkan Pancasila 5 pasupacara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cuma itu doang yang bisa kita lakuin terhadap Pancasila. Tapi kan kita kadang-kadang suka klaim, wah kamu Pancasilais, kamu tidak Pancasilais, saya Pancasilais, kita Pancasilais. Nah, pause dulu, saya paling kesel kalau udah diganggu. Nah, jadi teman-teman semuanya, enggak, ini LCD HP saya ini rada error ya. Jadi saya mau ngepost, coba saya tes post dulu ya. Saya mau ngepost tadi, kan ada di biasa lah ada ibu-ibu rumpi ganggu. Walaupun cuma nyapa, tapi kan ibu-ibu itu kan buta saya lagi ngapain gitu lah. Ibu-ibunya kan buta saya lagi ngapain. Saya lagi bikin YouTube, nggak tahu kan. Kalau Mbok ya itu bukannya saya sombong atau apa, tapi saya ini lagi konsentrasi teman-teman. Dah nggak usah dipost, udah terlanjur. Ya udah kadung. Misalnya tadi kalau mau ngepost, ibu-ibunya tadi buta ya kan, nggak ngelihat saya lagi bikin YouTube ya kan. Ya kan. Jadinya kan keganggu saya ya. Sampai mana tadi kadang-kadang kalau lagi bahas hal-hal yang memang lagi krusial gitu ya. Jadi lupa sampai di mana tadi. Bukannya saya sombong atau gimana, enggak gitu loh. Saya ini juga butuh konsentrasi teman-teman. Karena saya orangnya begitu lepas konsentrasi gampang ngeblank. Pas lagi tadi ngomongin apa, langsung ngeblank. Gitu loh. Ya karena apa? Keganggu. Gitu. Saya kan tiap pagi bikin YouTube gini kan buat Anda juga para pemirsa. Walaupun ya saya nggak ngajar nambah subscriber atau nambah views atau gimana, itu biar ngalir sendiri aja dah gitu. Tapi kan seenggaknya tiap hari adalah konten baru yang menarik gitu. Tiap hari ada konten baru, ada pembahasan baru atau ada thought baru yang menarik gitu. Bukan tunggu berapa lama baru kemudian upload gitu kan. Enggak, saya enggak gitu. Nah lanjut ya teman-teman ya. Sebenarnya apa ya, kita nggak bisa main tafsir orang. Oh kita Pancasilais, saya Pancasilais, kamu tidak berpancasila. Nah, dari mana kita tahu bukti kalau kita bisa mengklaim kita Pancasilais atau saya Pancasilais, Anda Pancasilais, sementara orang tidak Pancasilais. Lah buktinya di mana? Bukti dari klaim itu di mana? Kok gampang banget nuduh orang nggak Pancasilais, ya kan begitu, kan begitu, ya nuduh orang nggak Pancasilais padahal belum tentu kitanya Pancasilais gitu loh. Ya kita jangan menjadikan Pancasila tuh seperti di era Orba gitu loh. Di era Orde Baru itu, ya Pancasila itu kan benar-benar diperes banget. Bahkan dijadikan apa? Asas tunggal.
asas tunggal Pancasila. Jadi apa-apa semua dianukan dengan Pancasila. Ya meskipun ada bagusnya juga dengan adanya program seperti P4 ya. Seperti P4, kemudian pelajaran PMP gitu kan. Lah tapi kan pada waktu itu kita mengikut Pancasila yang ditafsir oleh rezim Presiden Soeharto, ya kan? Jadi orang kan mentafsirkan Pancasila ini kan macam-macam. Ada yang A, B, C, D, E gitu. Macam-macam. Gitu loh. Ada orang yang mentafsir Pancasila ini kan macam-macam. Tapi intinya kalau bahkan Profesor Salim Said almarhum mentafsir bahwa Pancasila itu sebagai dasolan. Sebagai dasolan. Apa itu dasolan? Dasolan itu adalah sebuah ide atau gagasan untuk diterapkan di masa yang akan datang. Bukan dasain. Dasain itu ide dan gagasan pemikiran untuk diterapkan sekarang. Itu kan tafsir juga. Ya, itu kan tafsir juga. Nah, buat saya Pancasila itu adalah dasar bernegara yang sudah final. Selain yang selalu saya bilang, Pancasila itu adalah himpunan dari berbagai ideologi yang ada untuk Indonesia. Himpunan dari berbagai ideologi yang ada yang disatukan khusus untuk Indonesia. Ngambil dari agama, terutama Islam ada, dari sosialisme ada, dari liberalisme ada, dari demokrasi ada, dan sebagainya. Ada semua. Tinggal bagaimana kita ngejalaninnya. Nah, ngejalanin Pancasila ini makanya banyak tafsiran mengenai ini dan itu. Banyak konsep tentang ini dan itu yang mengkait-kaitkan dengan yang namanya Pancasila gitu. Daripada kita sibuk mentafsir-tafsir Pancasila, makanya saya bilang lebih baik kita membumikan Pancasila dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Kenapa? Pancasila dasar negara Indonesia. Terima kasih teman-teman, salam Pancasila buat semuanya. Boker Tov Lahem.